webinar. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Keluarga Pintar. Tempat kita berbicara secara cerdas dan efektif dalam meningkatkan literasi pembelajaran. Di sini kita akan mengupas tentang literasi pembelajaran bagi seorang peserta didik. Nah, di sini podcast ini dapat berguna bagi kalian sebagai pembelajar atau pendidik dan bagi kalian semua yang sedang mendidik anak di rumah. Nah, jadi pastikan kamu tetap mendengarkan dan bergabung dengan kami sampai selesai ya. Oke, di sini saya Ani Astasia dan teman-teman saya boleh disapa satu-satu. Mulai dari kiri saya. Halo teman-teman, nama aku Elsa. Oke, sampingnya. Hai, aku Citra. Sampingnya boleh? Halo, saya Andri. Oke, sekarang dari kanan saya. Oke. Hai, saya Dina. Oke, selanjutnya. Halo, saya Rinja. Oke, karena kita sudah berkenalan, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai podcast pada hari ini yang mengenai literasi pembelajaran. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih cara menerapkan literasi pembelajaran di sekolah. Nah, kemarin kita sudah melakukan wawancara dengan guru di sekolah SD Islam Darul Huda. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke teman saya yang pertama, yaitu mungkin kita langsung saja ke Kak Elsa ya. Manggilnya Kak atau Ibu ini? Kak aja. Kak aja, oke. Mungkin karena masih muda ya, jadi kita panggilnya Kak aja. Oke Kak Elsa, dari wawancara kemarin itu, dari hasilnya pembelajaran seperti apa sih yang harus diterapkan di sekolah Kak? Oke, mungkin dari tujuan pembelajarannya ya, berdasarkan yang saya ketahui dan yang saya simpulkan itu tujuan pembelajaran itu harus jelas dan spesifik. Jadi itu apa sih yang harus dipelajari oleh peserta didik, terus capaian apa sih yang harus dicapai oleh peserta didik, misalnya kayak biar mereka itu bisa meningkatkan berpikir kritisnya atau untuk pemahaman konsepnya seperti itu Kak. Oke, oh berarti ini harus tertuju pada peserta didiknya ya? Betul. Oke, lantas bagaimana dengan posisi kemampuan peserta didik itu sendiri Kak? Jika tujuan pembelajarannya harus bertujuan dengan peserta didik itu tersebut. Jadi kita ya sebagai calon guru profesional ya, karena kita sedang PPG gitu, guru itu tuh harus bisa memahami tingkat pengetahuan dari peserta didik. Jadi itu kita bisa tahu peserta didik itu tingkat pemahamannya atau pengetahuannya itu dia di tingkat dasar atau di tingkat lanjutan gitu. Jadi setelah itu kita kan sebagai guru bisa tahu gitu loh untuk tujuan pembelajarannya nanti akan digimanakan atau untuk capaian pembelajarannya itu harus bagaimana. Oh, berarti untuk tujuan pembelajaran sekarang itu sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik ya. Beda dengan kita dulu mungkin kita harus mengikuti alur dari guru ya Kak. Kalau di sini sekarang guru yang harus menyesuaikan dengan peserta didiknya. Oke. Lantas mengapa sih Kak tujuan pembelajaran harus seperti itu? Karena apa ya, ini tuh kayak sebagai relevansi buat peserta didik gitu loh. Jadi ketika guru bisa menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan peserta didik, itu tuh kita sebagai guru tuh bisa menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dengan peserta didik gitu Kak. Lantas mungkin salah satu unjuk rasa nih dari hasil wawancaranya tuh contohnya seperti apa Kak? Mungkin bisa dengan presentasi, karena dengan presentasi kan guru nggak cuma menilai kognitifnya aja, tapi bisa dengan sikap dan keterampilan dari peserta didik gitu. Jadi yang dinilai itu nggak cuma satu aspek aja kalau dengan presentasi, bisa dengan 3 aspek. Oke. Berarti dalam kita menentukan tujuan pembelajaran tuh pasti nggak sih Kak kalau kita punya kriteria untuk menilai apa sih yang harus dinilai dengan peserta didik tersebut, apakah dia sudah memahami itu, ada nggak sih Kak kriterianya? Iya, tentu saja ada kriterianya. Misal kita sudah juga bisa menentukan kriterianya dengan lebih ke pemahaman konsep dari tadi. Jadi kita nanti bisa mengetahui pemahaman konsep tadi itu sampai mana, terus kognitifnya itu sampai mana, atau juga dengan misal presentasi tadi itu kan sikapnya dan keterampilannya kan kita juga bisa tahu gitu sebagai guru. Jadi tentu saja
aja ada kriterianya gitu, sehingga kita sebagai guru itu ingin apa yang diketahui dari tadi gitu. Wah, teman-teman, ini bagus banget ya tujuan pembelajaran dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Kak Elsa dengan guru yang ada di SD Islam Darul Huda. Oke, di sini tuh tujuan pembelajarannya pasti bertujuan kepada peserta didik itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke Kak Dina. Boleh Kak Dina? Bisa apa dulu mungkin teman-teman? Oke. Tadi kan sudah mengetahui bahwa tujuan pembelajaran itu harus bertujuan, maksudnya harus berpatok pada peserta didik ya Kak. Mungkin boleh saya tanya dari hasil wawancaranya kemarin itu, bagaimana sih Kak caranya kita dapat memotivasi atau menggugah pemikiran peserta didik agar peserta didik itu terlibat dalam sebuah pembelajaran itu Kak? Nah, baik, saya jawab ya. Jadi saya membaca ini, saya berdasarkan kemarin kita udah wawancarakan sama guru untuk cara menggugahnya itu kita dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang menghubungkan dengan ide-ide besarnya itu dengan keadaan atau isu-isu terkini seperti itu Kak, agar peserta didik itu lebih menarik, lebih tertarik dengan materi yang kita sampaikan seperti itu. Oke Kak, oh berarti kita harus memunculkan bagaimana sih caranya biar siswa itu tertarik ya. Kemudian untuk situasi seperti apa sih Kak yang bisa melibatkan peserta didik itu sendiri dalam membelajar menurut wawancara kemarin? Untuk situasinya itu kita dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik agar peserta didik itu lebih tertarik dan merasa kalau materi itu tuh penting untuk dipelajari, untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah tersebut gitu kan. Terus ide-ide itu tuh bisa berupa yang konkret gitu loh Kak, atau ide-ide nyata yang kita munculkan atau yang kita sampaikan kepada peserta didik agar peserta didik itu memiliki gambaran gitu, mengenai materi yang kita sampaikan. Oke Kak, berarti harus memunculkan ide yang konkret ya biar peserta didik itu mengalami, maksudnya mengetahui atau merasakan pembelajaran yang bermakna gitu ya mungkin ya. Oke, lantas bagaimana sih pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik itu sendiri? Untuk minatnya sendiri kita tuh sebagai pendidik atau sebagai calon guru biasanya itu kita menggunakan kayak tambahan-tambahan gitu, seperti kita saat menyampaikan materi kita menunjukkan gambar atau menunjukkan video agar terlihat seperti agar lebih realistis gitu dan memiliki gambaran. Misalnya kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mereka belum pernah melihatnya atau mereka belum bisa merasakan, tapi mereka sudah melihat gitu apa yang kita tayangkan seperti itu Kak. Oke Kak, mungkin kan kita melakukan proses pembelajaran tuh nggak semuanya mudah ya Kak, kadang kan ada yang sulit. Nah, untuk peluang seperti apa sih Kak yang untuk mengatasi minat belajar siswa di dalam keadaan itu pembelajaran memang lagi sulit gitu, menurut saya seperti wawancara kemarin gimana? Ya untuk menopang minat pelajar saat pembelajaran terasa sulit, kita bisa memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, memberikan umpan balik positif untuk memotivasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga peserta didik itu tertarik untuk bertanya kepada gurunya dan tidak takut untuk bertanya seperti itu Kak. Nah, untuk pendekatannya itu kita gunakan pendekatan kolaboratif di mana peserta didik itu saling membantu antar kelompok seperti itu. Selain itu juga memberikan waktu untuk refleksi agar peserta didik bisa melihat kemajuan mereka dan menemukan cara untuk berkembang juga, dapat menjaga semangat belajar mereka juga. Oke, berarti dapat saya simpulkan nih Kak, mungkin dari jawaban Nadine itu kita sebagai pendidik itu harus memfasilitasi, benar-benar memfasilitasi peserta didik ya. Oke, selanjutnya nih Kak Dina, apa saja sih hambatan yang mungkin dapat menimbulkan kecil dan maksudnya kecil pengambilan sikap dari peserta didik itu sendiri dan mereka tuh merasa tidak termotivasi atau tidak berani untuk mengungkapkan apa yang ini dia tanyakan dan bingungnya tuh gimana. Mungkin kan ada peserta didik yang kayak gitu ya. Itu untuk hambatan seperti itu tuh bagaimana wawancara kemarin? Untuk hasilnya yang kemarin itu hambatan yang biasanya membuat peserta didik untuk
takut mengambil resiko atau berpikir kreatif atau bertanya, itu tuh peserta didik merasa takut gagal gitu Kak. Jadi Kak takut gagal atau salah bertanya, sehingga mereka juga takut untuk dihukum seperti itu. Jadi mereka kurang percaya diri dan tekanan untuk mengikuti aturan gitu loh Kak. Dan mereka merasa tertekan seperti itu. Jadi mereka kurang leluasa untuk bertanya sama gurunya ataupun sesama dengan peserta didik yang lain. Nah selain itu kurangnya dukungan juga untuk berpikir bebas atau membuat keputusan, membuat peserta didik itu ragu mencoba hal baru atau mengungkapkan pendapatnya. Iya, wah, Jadi Masya Allah. ya takut bertanya. Oke guys, berarti untuk literasi pembelajaran bagi seorang guru dari mulai tadi dibicarakan oleh Kak Elsa mengenai tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana kita seorang pendidik harus menjadi fasilitator yang benar-benar berpengaruh untuk peserta didiknya, itu harus sangat diperhatikan ya guys. Oke, selanjutnya kita ke Kak Cika, mungkin bisa Kak Cika? Oke Kak Cika, mungkin bisa disapa dulu ini teman-teman yang sedang menonton. Oke Kak Cika, tadi sudah kita bahas mengenai tujuan pembelajaran dengan Kak Elsa, kemudian dengan Kak Dina itu saya ambil kesimpulan bahwa pendidik itu harus menjadi fasilitator yang benar-benar memadai buat peserta didiknya. Oke, dari hasil wawancara kemarin tuh bagaimana sih Kak Cika caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting gitu Kak? Oke, jadi dari hasil wawancara dengan guru kemarin, pastinya untuk mengeksplor ide besar dari peserta didik itu kita wajib melibatkan peserta didik tersebut, sehingga bisa membuat peserta didik itu mampu mengeksplor ide-ide besarnya. Dan kita juga bisa menggunakan proyek atau masalah yang melibatkan peserta didik, sehingga mereka itu jadi bereksperimen, melibatkan mereka secara langsung seperti itu. Dan peran mereka itu ada dalam kegiatan belajar mengajar atau membuat keputusan untuk membuat mereka lebih aktif, bermanfaat gitu dalam kegiatan kita. Kemudian dari hasil wawancara kemarin tuh kegiatan belajar apa sih Kak untuk menampilkan kemampuan puncak si peserta didik itu sendiri? Apakah pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang perlu mereka untuk memungkinkan ya peserta didik mengembangkan dan memperoleh pemahaman mereka itu seperti apa Kak, kegiatan seperti apa belajarnya? Iya. Ya, pastinya dengan kegiatan belajar yang mendukung puncak peserta didik ya, seperti proses proyek, maksud saya proyek berbasis masalah, diskusi kelompok, dan tugas-tugas yang dapat menantang secara kreativitas. Dan juga bisa pekerjaan rumah yang melibatkan refleksi pribadi. Lalu juga bisa dengan pengalaman di luar kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler yang memberi kesempatan bagi peserta didik menerapkan ide-ide penting dalam konteks yang nyata. Hal ini bisa membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya lebih mendalam dalam meningkatkan keterampilan mereka dan dalam berpikir kritis serta kreatif. Terima kasih Kak Cika. Oke, mungkin sebagai seorang pendidik itu tidak mudah ya Kak untuk membentuk sebuah pemahaman kepada peserta didik. Nah, bagaimana sih Kak peserta didik itu akan dipandu oleh gurunya untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut Kak? Jadi dari wawancara kemarin, peran guru di sini bisa memanfaatkan sesi refleksi dan diskusi kelompok sebagai sarana untuk mendorong peserta didik menelaah kembali ide-idenya, utamanya yang telah dipelajari. Lalu melalui kegiatan ini mereka dapat mempertimbangkan setiap gagasan atau sudut pandang yang beragam sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam maksud saya dan terbuka terhadap berbagai cara berpikir yang berbeda. Oke Kak, tentunya tiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda ya Kak. Jadi mungkin bisa jadi nih ada salah satu peserta didik yang harus merevisi dari penilaian kita nih. Nah, dari revisi tersebut bagaimana sih produk dan pertunjukan peserta didik itu dapat ditingkatkan Kak melalui revisi atau timbal balik dari seorang pendidik itu sendiri? Jadi dengan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi dengan memberikan kesempatan
yang melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik yang kognitif, yaitu misalkan dalam bentuk penulisan ulang ataupun perbaikan proyek. Oke Kak, tentunya untuk merevisi hal tersebut kita itu pasti peserta didik butuh nih Kak sebuah dorongan dari seorang gurunya ya. Nah, untuk dorongan tersebut bagaimana sih Kak untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka itu? Guru pastinya akan menyusun jurnal refleksi untuk peserta didiknya. Jadi guru melakukan penilaian mandiri untuk peserta didik dan memiliki kesempatan untuk secara sistematis menilai perkembangan mereka sendiri selama proses belajar. Aktivitas ini juga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pencapaian yang telah diraih selama kegiatan belajar membaca, kegiatan belajar mengajar, dan membutuhkan perhatian atau perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih optimal. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Cika untuk pembahasannya sangat luar biasa. Oke guys, jadi dari pembahasannya yang Kak Cika terangkan, jadi tadi itu sebagai peserta didik itu pasti nggak semuanya dalam proses pembelajaran tuh kita sempurna ya, pasti ada revisi. Nah dari revisi tersebut itu sebagai seorang pendidik nih kita harus membantu dan mendorong peserta didik untuk memperbaikinya. Jadi kita tidak boleh langsung lepas tangan. Bagaimana kita menyikapinya itu dengan bijak, bagaimana kita harus mendorong, memotivasi agar peserta didik itu memang dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Oke, sangat bagus sekali dan kita mungkin melanjutkan lagi pembahasan kita hari ini karena kita akan tuntas bagaimana sih kita akan menerapkan, mengembangkan proses pembelajaran literasi kepada peserta didik. Oke, sekarang kita ke Pak Andre. Oh maaf guys, ternyata Pak Andre juga mau dipanggil Kak ya. Oke, masih muda katanya. Iya, kita di sini semuanya doain kita ya, semoga kita menjadi pendidik muda yang memang bisa melanjutkan dan membentuk generasi yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Oke nih, sekarang kita lanjut dari hasil wawancara kemarin nih Pak Andre. Bolehkah saya mengetahui bagaimana sih caranya peserta didik itu dibimbing dalam penilaian sendiri dari evaluasi diri dan penyesuaiannya tuh bagaimana sih Pak? Kak, maaf sekali lagi. Kak Andre. Kak Andre. Oh ya guys. Dari wawancara kemarin sih ya, guru itu membentuk yang namanya rubrik penilaian. Nah, di dalam rubrik penilaian itu terdapat seperti kayak ada asesmennya gitu. Nah, ada terdapat 3 kayak asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu buat penilaian diri. Kita tuh mau mengukur seberapa mampunya sih peserta didik dalam hal belajarnya. Lalu juga ada yang namanya asesmen formatif dan sumatif, itu buat mengukur evaluasi dirinya peserta didik dalam mengukur tingkat pemahaman serta keterampilan yang mereka capai. Nah, dengan panduan tersebut, peserta didik dapat lebih mudah mengidentifikasi kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan dalam proses pembelajarannya. Oke Kak, tadi kan ada beberapa evaluasi ya Kak yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Nah, bagaimana sih Kak agar peserta didik itu dapat terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi dirinya, menetapkan tujuan masa depannya dan memiliki semangat belajar bagi peserta didik itu sendiri Kak? Kalau dari hasil wawancaranya dari guru, peserta didik dapat diberikan tugas akhir seperti kayak kalau semisal peserta didiknya belum mencapai tujuan pembelajaran, maka diberikan yang namanya remedial. Kalau sudah sampai tujuan pembelajaran, maka diberikan yang namanya pengayaan. Nah, remedial dan pengayaan ini dilakukan selama setelah evaluasi tersebut, sehingga dapat mengevaluasi kekuatan yang ada di dalam peserta didik, sehingga mereka mampu menetapkan tujuan belajarnya yang lebih spesifik, yang lebih
kayak rajin buat belajar, sehingga dengan kebutuhannya dia dengan perkembangan pembelajaran akan di masa mendatang lebih baik lagi. Oke, Kak. Jadi kan berarti ada proses remedial, apa namanya tadi, pengayaan. Oke, pengayaan. Nah itu kan tentunya dari proses-proses tersebut kita sebagai seorang pendidik kan pasti membantu nih peserta didiknya. Nah bagaimana sih peserta didik itu dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan lebih lanjut gitu Pak? Ya, kalau dari wawancara dulu, peserta didik itu dapat bersama dengan guru melakukan diskusi bersama-sama selama kegiatan belajar mengajar. Diskusinya tuh seperti kayak saling berbagi atau sharing gitu ya, kayak apa sih kesulitan yang kamu hadapi, apa yang bisa kamu sampaikan selama pembelajaran, sehingga dapat merumuskan rencana dan strategi selama kegiatan belajar mengajar, dan juga dapat mendukung perkembangan di masa yang mendatang untuk peserta didik. Oke, Kak Andre, mungkin kita kan dapat mengetahui ya bahwa peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda nih. Nah, bagaimana sih mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik mulai dari kebutuhan perkembangan, gaya belajar, kebutuhan lainnya lah mungkin yang mempengaruhi minat peserta didik itu. Baik dari wawancara dan juga kita belajar bersama-sama, kita pernah belajar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu kan adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi ini kita guru dapat melakukan seperti kayak yang namanya banyak variasi pembelajaran, banyaknya siklus pembelajaran, kayak pembelajaran itu nggak cuma monoton saja yang kayak ceramah doang, kan bosan ya. Nah, kalau banyak variasi kan tadi itu senang sama pembelajarannya, banyak kegiatan Lebih juga. tertarik ya. Iya, nah misalnya juga kayak kita nampilin yang namanya visual, Iya. atau audio juga bisa, atau bisa juga kayak kinestetik, kita melakukan pembelajaran kayak project gitu kan. Iya. Yang namanya peserta didik itu suka yang namanya kegiatan yang bermacam-macam gitu, nggak cuma yang monoton bekem misalnya gitu kan. Beckham ya guys. Nah dengan banyaknya variasi ini, pembelajaran tuh nggak cuma yang monoton, tapi juga mendorong partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, dan juga mengembangkan potensi yang ada di dalam peserta didik, jadi sehingga memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Oke, Kak. Wah, dari berbagai variasi proses pembelajaran tersebut, apakah mungkin Kak rancangan pembelajaran yang kita lakukan itu dapat berubah menurut Anda? Mungkin bisa jadi bisa tergantung dengan kebutuhannya. Oke, berarti misalkan dapat berubah itu Kak, bagaimana sih cara menyesuaikannya dari rancangan pembelajaran kita dengan kondisi yang mungkin tadi yang telah dijelaskan sama Kak Andre itu berubah untuk tetap memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran itu Kak? Untuk menghadapi tantangannya sih selama proses pembelajaran, mungkin guru harus memikirkan rencana yang paling matang buat peserta didik sesuai dengan kebutuhannya dalam pembelajaran. Tapi juga guru itu juga bisa fleksibel agar kegiatan belajarannya mau metode apa, mau kayak gimana, mau kayak pembelajaran kayak gimana, pokoknya kegiatannya bisa fleksibel. Guru mau caranya mau gimana, yang penting guru itu bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran buat peserta didik. Wah, dari pembahasan Kak Indri itu sangat luar biasa ya guys. Selamat bertahan semua dulu. Oke, saya yakin kalian pasti tetap menyimak pembahasan kita karena pembahasan ini sangat seru ya. Iya, seru kan? Seru nggak sih? Seru. Oke. Mungkin kita akan membahas sedikit lagi mengenai literasi pembelajaran. Oke, kita sekarang ke siapa nih yang belum? Oke, Kak Ringgar. Kak Ringgar.
Kemarin sudah melakukan wawancara dengan guru, ikut nggak? Ikut dong. Sudah pastinya ikut. Wah pasti nih pemahamannya kan setiap orang pasti berbeda-beda nih. Kalau ke Kak Ringger nih, saya mau nanya, pengalaman belajar seperti apa sih yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik itu sendiri, Kak? Bagaimana, Kak? Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang kemarin, kami mendapatkan informasi bahwa pembelajaran berbasis proyek itu memiliki pengalaman belajar yang nyata, tidak hanya teori. Jadi melalui berdasarkan hasil wawancara kami berlima dengan guru kemarin, jadi kami mendapatkan informasi pembelajaran berbasis proyek itu memberikan pengalaman belajar yang nyata dan mendalam. Jadi siswa tidak hanya mempelajari teori, siswa juga terlibat langsung dalam penerapan pengetahuan mereka dalam situasi ini yang menyerupai dunia nyata. Jadi proyek ini dirancang untuk menantang siswa memecahkan masalah yang nyata melalui penelitian mendalam dan bekerja secara kolaboratif. Jadi siswa itu berkolaborasi dengan siswa lain begitu untuk menemukan solusi. Dengan cara ini siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi secara keseluruhan pembelajaran berbasis proyek ini menghubungkan teori dengan praktik, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Oke, Kak, mungkin saya mau mengulik lebih dalam lagi ya terkait strategi guru yang dilakukan tersebut itu, apakah mungkin ada pemahaman yang berbeda dari peserta didik itu sendiri? Apakah mungkin itu bisa terjadi, Kak? Oh, kalau kesalahpahaman itu kemungkinan besar malah itu bakal terjadi. Oke, kalau bakal terjadi itu dari hasil wawancara kemarin tuh bagaimana sih, Kak, untuk meminimalisir kemungkinan itu bisa terjadi kesalahpahaman itu? Ya. Untuk meminimalisir terjadi kesalahpahaman yaitu dalam menyampaikan materi, penting untuk menggunakan pendekatan yang bertahap agar setiap konsep itu mudah dipahami oleh peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi penjelasan terstruktur, dimulai dari konsep dasar hingga poin-poin yang lebih kompleks. Selain itu, memperkaya penjelasan dengan contoh-contoh yang konkret, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, agar siswa terbantu menghubungkan teori dengan praktik nyata. Untuk memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi yang sudah disampaikan, langkah selanjutnya yaitu menguji pemahaman mereka. Misal kayak diberi pertanyaan atau diberikan tes seperti hasil belajar mereka itu di akhir pembelajaran gitu. Oke, Kak, tadi kan dijelaskan nih sama Kak Ringgar bahwa kita harus memberikan penjelasan yang terstruktur, terus dimulai dari konsep sampai poin-poinnya itu gimana. Nah, lantas bagaimana sih, Kak, untuk mengatur dan menguruskan pembelajaran itu dan hal itu dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektif pada peserta didik tersebut, Kak? Untuk mengatur dan menguruskan pengajaran. Jadi penting untuk menyusun materi secara bertahap, dimulai dari konsep dasar, sederhana, hingga konsep yang lebih kompleks. Pendekatan ini dapat membantu siswa maksud saya memahami materi secara mendalam dan bertahap untuk membangun pengetahuan mereka. Sebagai pendukung proses, guru sebaiknya menyertakan aktivitas yang relevan atau nyata dan menarik agar tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga menghubungkan pengetahuan siswa ke dalam dunia nyata. Oke, Kak, terima kasih banyak ya, Kak, untuk penjelasannya. Wow. Oke, guys, dari hasil wawancara ke rekan saya ini tentunya pasti kalian dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran yang kita lakukan tuh harus benar-benar kita rancang semaksimal mungkin dan itu harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Oke, guys, untuk episode kali ini
kita sudah mengupas tuntas bagaimana sih cara-cara cerdas dan efektif untuk mengembangkan literasi bagi peserta didik kita sendiri. Nah, harapannya kalian dapat mengambil cara-cara kita yang mungkin bisa digunakan atau diterapkan di sekolah kalian saat kalian mengajar atau di rumah untuk kalian bagi yang sedang memiliki buah hati. Ya, betul. Oke, kita boleh tepuk tangan nggak buat kita semua? Oke guys, boleh komen di bawah ini. Kira-kira kita tuh kira-kira kalian mau kita membahas apa di podcast selanjutnya gitu. Karena Setuju nggak kalian mau podcast lagi nih? Setuju Dong. banget. Kan pasti. punya ilmu kalau tidak di Sharing kan, ya, ya. Dan di amal apa kak? Jadi Iya. Oke. Jadi silakan kalian komen di bawah ini kalian pengen kita podcast apa aja atau yang mungkin kalian butuhkan. Kita akan menampung semua komen kalian dan kita usahakan untuk melakukan podcast tersebut. Oke, untuk episode EduTalk, saya Anastasia dan kami keluarga Pintar pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. See you. Bisa. 1, 2, 3. Keluarga Pintar. Pintar nggak tuh?